Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah. Jalan-jalan ke pasar antri, tidak lupa membeli gergaji. Ayo kawan, kita mengaji untuk bekal di akhirat nanti, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para youtuber, dimanapun Anda berada, yang saya cintai dan saya doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan, memberikan panjang umur, dijadikannya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang qurrata a'yun, anak yang jadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah jadikan rumah tangga kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu, bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para youtuber yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang kematian. Karena akhir-akhir ini banyak para ulama, para guru-guru kita, orang-orang yang soleh yang wafat di usia yang muda. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan para ulama, ini artinya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala satu persatu udah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa rahimakumullah. Makanya bagi orang yang terlalu memikirkan urusan dunia, sebaiknya belajar lebih banyak lagi tentang kematian. Dan apa saja sih yang harus dihadapi oleh manusia dalam menghadapi kematian. Hal itu akan menjadi rem untuk mereka yang mengutamakan kehidupan dunia, agar mereka dapat mengutamakan kehidupan akhirat nanti. Ibu, bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para youtuber yang berbahagia, ada suatu syair yang sangat indah dan merdu, dan ini sekaligus renungan bagi kita bersama. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan.
Bapak, Ibu, adik-adik remaja, para jemaah, para pemirsa, para YouTuber, rahimakumullah. Kematian yang merupakan perpisahan antara ruh dengan raga. Kematian akan menghantarkan manusia kehidupan yang abadi. Kematian juga akan memusnahkan segala nikmat yang manusia peroleh dan nikmat selama di dunia. Makanya jangan sombong kalau kita dikasih kelebihan harta, dikasih kelebihan kekayaan. Karena kekayaan harta tidak akan dibawa mati, betul. Jangan sombong ketika Allah berikan kedudukan dan jabatan yang tinggi. Karena ingat, jabatan dan kedudukan tinggi tidak akan dibawa mati, betul. Syair mengatakan, itu harta yang kau miliki tidak akan kau bawa mati, betul. Itu harta yang kau miliki hanyalah titipan ilahi, betul. Makanya kalau punya harta jangan lupa sedekah, beramal untuk bekal hidup kita nanti di akhirat. Karena yang bisa menyelamatkan cuma 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Itu 3 amalan yang tidak akan pernah putus. Ibu, bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Hidup kita di dunia ini sementara. Makanya jangan kita berleha-leha selama hidup di dunia. Kita isi dengan beramal soleh. Kehidupan di dunia ini diumpamakan menjadi seorang perantau yang merantau ke suatu tempat, dan di saat yang tepat akan kembali lagi ke tempat asalnya. Setelah ia mencari dan memperoleh bekal selama di tempat perantauannya itu. Namun sayang, manusia pun begitu akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa amal baik atau amal buruk selama hidup di dunia ini. Jangan lupa, amal baik atau buruk semua pasti akan dapat balasannya. Dan kematian menjadi sebuah peristiwa yang sifatnya pasti. Pasti terjadi pada setiap manusia. Siapakah itu tanpa terkecuali, apakah dia seorang presiden, apakah dia seorang menteri, apakah dia seorang gubernur, apakah dia seorang bupati, pacamat, kepala desa, seorang wartawan, seorang pedagang, semuanya pasti bakal mati dan tidak akan pilih-pilih. Semua makhluk yang bernyawa, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti manusia, jin, malaikat, hewan, semuanya pasti akan mengalami kematian. Hal ini tentunya sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 57. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa tiap-tiap yang berjiwa, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, betul. Surat tersebut memberi pemahaman kepada kita akan ruh dan raga yang akan berpisah. Walaupun waktu, kapan, di mana, dan bagaimana kematian itu tiba tak pernah diketahui. Semuanya menjadi rahasia Allah karena kematian adalah misterius, betul.
Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ingat bahwa kematian yang bukan hanya menjadi pengingat tetapi juga bisa menjadi obat. Mengingat ruh yang hidup di raga kita selama hidup ini akan berpisah dengan raga kita. Tentu hal ini akan menjadi obat yang tepat bagi kita semua. Kematian menjadi pemutus segala kelezatan yang kita rasakan selama hidup di dunia ini. Mengingat kematian sama dengan mengingat proses ruh kita naik ke atas langit. Dan apakah ruh tersebut akan diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Hal itu bisa menjadi obat bagi manusia yang mengalami banyak problematika kehidupan. Kematian juga mengobati ketidakpuasan kita terhadap apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti kematian itu pasti akan datang, tapi kita nggak tahu kapan waktunya kematian itu akan datang. Syair mengatakan, suatu saat pastikan datang, saat-saat paling menakutkan, sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruhmu dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian. Juga hartamu takkan mampu menembusmu dari kematian. Betul? Ibu, bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber, dimanapun Anda berada, yang saya cintai dan yang dicintai karena Allah. Pada saat ruh naik ke atas langit, apakah ruh kita akan diterima langsung oleh Allah, ataukah malah dikembalikan lagi ke dalam jasad di alam barzakh oleh malaikat? Hal itu juga bisa menjadi penyemangat dalam beribadah, supaya kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan puas dengan segala pemberiannya. Makanya kita dianjurkan untuk selalu memperbanyak mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, memutuskan kenikmatan, yaitu kematian. Tak hanya mengingat kematian saja, tapi untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian, ada hal yang juga harus kita persiapkan, yang harus kita lakukan, yaitu bertaubat. Bertobat artinya melepaskan dosa atau melepaskan diri dari hal-hal yang sifatnya dosa. Kita tidak akan tahu kapan waktu kematian itu tiba, karena tak ada yang tahu batas ajal kita, dan kematian itu sendiri tidak berbau. Menurut syair Bang Haji Roma Irama, bahwa kematian itu ada dua. Sebagaimana syairnya, ada dua cara kematian, tergantung iman dan perbuatan. Ada yang bagai rambut dicabut dari tepung, ini mati bagi yang takwa. Namun bagi orang yang durjana, mati kan merupakan derita. Sakitnya bagai sutra dicabut dari duri, ini ajab Tuhan yang nyata. Betul. Ibu, bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Untuk itu lapangkanlah hati kita
dengan tidak mudah mengeluh atas ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menggerutu dengan segala hal yang diberikannya. Yang terakhir adalah semangat dalam beribadah kita. Bangun semangat dalam diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan sholat di tengah malam, sholat tahajud, sholat duha, sholat taubat, sholat dan lain sebagainya. Semangat juga dalam mengaji, dalam mengkaji apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan ini. Persiapan bekal terbaik supaya bisa bertemu dengan Allah. Ibu, bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin ini sajalah uraian yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Malum saya menyadari sebagai manusia biasa banyak keluputan dan kesalahannya. Masih ada harapan sembuh kalau pedang melukai tubuh. Hendak kemana obat dicari kalau lidah sudah melukai hati. Burung nuri, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Fastabiqul khairat. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.